Jadi ada problem di parkiran motor B2 itu selalu begitu dari tahun ke tahun sampai puluhan tahun. Jadi bagaimana ini Pak? Ini penghuni, ini masalah penghuni yang memperhatikan dan peduli pada kondisi ya. Iya, karena kondisi saat ini parkiran motor di B2 memang penuh, tetapi kan ada aturan yang harus dipatuhi. Sehingga kalau motor-motor yang parkirnya sembarangan di bawah tanda dilarang parkir paralel, itu membuat sulit penghuni lain dengan motor yang mau keluar. Sehingga yang terjadi sekarang penghuni main hakim sendiri. Motor-motor pada lecet, spion pada patah ya. Akhirnya penghuni pada saling komplain. Sementara pengelola harusnya melakukan sesuatu, misalnya memperluas, mengelola supaya parkiran itu dijaga, kalau ada yang melanggar ya digeser atau diatur. Kalau memang kekurangan orang, caranya kan simpel sekali, cukup digembok saja. Pada waktu dia ingin membuka gembok, dia harus jalan kaki dari B2 ke kantor pengelola. Setiap hari dilakukan seperti itu, saya yakin dia capek. Dan besok-besok dia akan sadar, saya nggak parkir di situ lagi. Itu sih salah satu cara simpel ya menurut saya ya. Kalau memang pengelola berdalih kekurangan staf untuk mengelola, petugas keamanan terbatas, kan ada CCTV, lalu ada cara-cara seperti tadi. Kalau sekarang dibiarkan apa adanya, penghuni itu seperti autopilot ya. Kita berjuang sendiri, parkir sendiri, gesek sendiri, motor lecet juga, spion patah semua juga urus sendiri gitu. Pengelola lepas tanggung jawab aja. Jadi menurut saya harusnya diperbaiki, diperhatikan. Dan ini bukannya baru setahun 2 tahun, ini sudah terjadi udah lama dan banyak yang komplain. Yang saya tahu dari orang lapangan selalu bicaranya kekurangan orang, tapi satu sisi saya pernah mendengar dari atasannya security bilang itu alasannya tidak tepat. Jadi di bagaimana yang benar saya bingung juga nih. Jadi apa ini solusinya ini? Jadi kalau memang masalah-masalah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak bisa selesai ya coba diadukan ke. Lalu terkait ini juga space atau ruangan parkir motor ya. Penghuni kan sudah bayar bulanan untuk biaya parkir. Harusnya kan mendapat tempat yang memadai, yang nyaman gitu ya. Nah, kondisi sekarang ini kalau teman-teman datang ke lantai B2, lihat parkiran motor itu kan udah kayak ya, tumpang tindih, berantakan, nggak jelas parkirannya. Itu juga nggak benar. Nah, itu juga saya pertanyakan, kenapa kok bisa nggak ada tempat? Kalau dari pengelola kan jawabannya penghuni semakin banyak yang bikin kartu sehingga space semakin habis. Nah, kalau memang begitu kan seharusnya diperluas. Kalau pengelola bisa membuat space khusus untuk motor-motor 1500 cc, 2000 cc ke atas, harusnya kan motor-motor biasa juga bisa. Kami bayar loh, ya kan? Harusnya kami punya hak buat parkir dengan nyaman, dengan aman gitu. Ini parkiran space-nya aja nggak ada. Jangan pikir aman dan nyaman, itu nanti nomor 2, nomor 3. Tapi ini space-nya aja nggak ada, itu juga aneh. Harusnya sih diperluas. Kalau nggak ada tempat kan, kalau darurat bisa aja pakai kon sama kon diikat pakai tali. Itu kan simpel banget. Nggak perlu orang cerdas buat mikir solusi semacam itu. Itu dana parkir ya diperkirakan sekitar 3,7 miliar ya. Ini miliar, 3,7 miliar itu diharapkan dibuka ya secara transparan kepada warga bagaimana tata kelolanya. Bisa nggak bekerja dengan jujur dan baik? Salam warga semuanya. Salam kepada para member, anggota grup peduli warga ya. Jadi mengenai berita kenaikan tarif air bersih hingga 71% ya kenaikannya itu, banyak orang, banyak warga yang takjub ya. Wow, tinggi sekali atau keterlaluan kenaikannya. Jadi perihal tarif air di apartemen ini, grup peduli warga pernah menyampaikan keluhan ya, pada 1-2 tahun yang lalu secara resmi suratnya kepada P3SRS. Karena memang tarifnya itu mengikuti tarif yang termahal. Saya kritik itu ini loh, ini tarifnya tarif hotel mewah. Padahal kita di sini kan apartemen menengah ya. Bahkan ada kabar, nggak tahu betul atau enggak, itu izinnya adalah apartemen kelas bawah. Izinnya nggak tahu itu betul atau enggak, tahu loh ya, perlu diinvestigasi lagi. Keluhan
tarif air yang masuk pada level yang termahal ini sudah jelas, saya sebagai warga juga sebagai penghuni di sini juga merasa heran dan merasa keberatan gitu loh. Ya kita kan bukan masalah gengsi-gengsian ya, kuat bayar atau enggak, bukan itu. Masalahnya adalah bagaimana kita berusaha untuk pada posisi yang benar dan tepat gitu loh, sebagai konsumen, sebagai warga, sebagai konsumen yang memakai barang dan jasa di sini. Dan sekarang pada tahun 2025 ini kan secara resmi akan ada kenaikan ya sampai plus 71% ya mengenai biaya air. Nggak tahu biaya listriknya, nggak tahu juga. Yang setahu saya ada kabar bahwa air dan listrik di sini ini akunnya itu akun pembayarannya hanya satu, jadi bukan akun pembayaran per unit, bukan. Jadi bayarnya global, seluruhnya satu akun. Nah, hal ini apakah melanggar peraturan resmi pemerintah mengenai distribusi dan penjualan air dan listrik ya? Apakah hal ini melanggar peraturan resmi atau hukum resminya? Saya kurang tahu juga. Tapi isunya memang tidak tepat. Nah, hal ini kan apartemen itu problemnya udah banyak, bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi kalau menanyakan bagaimana solusinya, ya seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi pelaksanaan hukum di Indonesia ini kan banyak masalah ya. Jadi saya dan rekan-rekan juga sudah berusaha, minimal kita itu berusaha gitu loh, bukan hanya bersuara, bukan hanya bertanya ya. Kebanyakan warga itu problemnya di warganya sendiri juga, karena warga sini itu kebanyakan hanya pandai bertanya, hanya pandai mengeluh, hanya pandai mengejek kita-kita yang terus menerus secara konsisten dan kontinu dan estafet untuk terus menyuarakan upaya perbaikan ya. Nah, sedangkan mereka di sana itu ya ada yang menfitnah sebagai provokator. Sebenarnya bukan provokator. Mengenai provokator atau tidak itu sudah kami buat videonya terdahulu. Dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Ya problem lainnya itu ya memang ada warga-warga yang memang mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok kecilnya. Ya, mereka mau menikmati fasilitas dari dana warga ya, seluruh warga mau menikmati fasilitas lain-lain dan bonus lain-lain dan kewenangan lain-lain itu ya untuk kepentingan diri mereka sendiri dan kelompok kecilnya. Itu menjadi suatu kendala ya. Tentu mereka punya grup ya, grup warga ya. Ya sering sudah saya jumpai banyak grup warga itu memang yang pura-pura tidak tahu, pura-pura membenarkan padahal dia tahu ini nggak benar dan ini salah, tetap dia itu mulutnya berani menyampaikan pembenaran dan bahkan ya menyampaikan argumen-argumen yang tidak sesuai dengan fakta, tetapi argumen-argumen khayalannya dia sendiri, argumen-argumen khayalannya mereka sendiri. Ya begitulah kondisi warga. Jadi kendalanya ya kendala dari karakter warganya sendiri juga. Jadi jangan menyalahkan saya, jangan menyalahkan kami, beberapa warga yang terus berusaha, yang terus setia perjuangannya di dalam grup peduli warga ini. Tidak bisa menyalahkan kami, karena memang problemnya ada di warga sendiri, termasuk warga-warga yang dianggap berkhianat terhadap kepentingan warga. Ya seperti problem kenaikan air ini, mereka bila komplain ke PAM ya, PT PAM-nya itu ya tidak tepat, mereka itu ya dengan mudah dipatahkan. Kalau mau ya harus mengunjungi DPRD dan DPR, begitu. Dan tidak semua pejabat juga
Baik, di atas sana juga pejabat yang hanya mau jabatannya, fasilitasnya, tunjangannya, tetapi kerjanya tidak ada atau tidak maksimal. Makanya juga harus kita pandai-pandai dan cerdas dalam memilih para pejabat tersebut. Ya, kadang kami juga menyampaikan hal-hal yang parodi ya untuk menyindir, untuk mengkritik warga ataupun pejabat atau lainnya dengan video yang mungkin agak-agak lucu dan lain sebagainya. Penyelesaiannya, wah, bukan urusan saya. Saya biasa, cuci mata lihat cewek cantik. Cari uang dan makan enak, jalan-jalan, belanja dan party bersama teman-teman. Saya, warga happy doang pokoknya. Saya hanya mau happy-happy. Jadi upaya kami untuk konsisten dan terus-menerus bersuara, minimal bersuara itu tidak mudah loh ya. Bersuara itu butuh keberanian karena banyak orang juga hanya besar mulut di belakang, sembunyi-sembunyi untuk tampil, untuk bersuara aja nggak berani. Padahal yang disuarakan itu hal yang baik, hal yang benar. Kalau kita semakin bertambah umur tidak berani menyuarakan kebaikan, apakah kita ini akan menyuarakan hal-hal yang membodohi warga, memanipulasi warga, mendukung korupsi, mendukung penggelapan dana, mendukung penggelapan dana dari warga? Apakah saya ataukah kami ini sebaiknya bersuara seperti itu? Coba kalian itu ya semakin bertambah umur ya harap itu sadar gitu loh, sadar diri dan bisa memberi contoh yang baik. Nah, suatu ketika saya atau kami itu menyampaikan akan meniru tindakan-tindakan mereka yang tidak disiplin dalam administrasi, meniru. Nah, kemudian dipelintir, difitnah bahwa saya atau kami ini menantang, bukan menantang, tapi kami sebagai warga itu meniru, mencontoh tokoh masyarakat atau pejabat daerah atau lainnya. Ya, ketika kami meniru tindakan mereka, loh kok kami disalahkan, sedangkan pejabat-pejabat atau tokoh masyarakat tersebut tidak disalahkan. Makanya dunia ini makin rusak karena kerusakan logika, karena kerusakan hati nurani, kerusakan moral, gitulah. Jadi problemnya itu ya dari warga sendiri ya, dari warga sendiri ya hanya pandai bicara, hanya pandai mengeluh, ya kan? Tapi tidak punya keberanian, hanya besar mulut saja di belakang, besar mulut. Kemudian ya cengar-cengir aja, senyum-senyum. Tidak ada tindakan. Ya saya atau kami ini minimal sudah terbukti banyak sekali tindakan nyata. Jadi kalau ada warga yang mengecam atau mengejek yaitu mereka itu jelas niatnya niat jahat. Jadi kalau manusia sudah berniat jahat ya sebaiknya ya dihindari saja.